Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Wah, semuanya pasti bersuka cita sore hari ini untuk mendengarkan cerita. Oke, sore hari ini sebelum Kak Ica mulai bercerita, Kak Ica mau bertanya dulu kepada adik-adik semuanya. Coba, apakah di sini adik-adik pernah berbagi makanan atau sesuatu kepada orang lain? Pernah? Wah, pernah. Mantap itu namanya. Berarti kalian sudah belajar untuk berbagi kepada sesama. Lalu, Kak Ica mau tanya lagi kalau begitu. Menurut adik-adik, mana nih yang lebih gampang untuk kita lakukan? Berbagi saat makanan atau kepunyaan kita itu banyak, atau berbagi saat barang atau makanan kepunyaan kita itu sedikit? Mana yang lebih gampang untuk kita lakukan? Coba. Wah iya, ada yang jawab berbagi saat makanan banyak. Atau ada juga tadi yang jawab berbagi saat makanan sedikit, Kak. Wah iya adik-adik. Memang ya, akan lebih gampang, lebih mudah, lebih rela, dan lebih sukacita rasanya kalau kita berbagi makanan atau sesuatu kalau jumlahnya banyak. Tapi cerita Kak Ica sore hari ini justru kebalikannya loh adik-adik. Cerita ini tentang berbagi dalam kekurangan. Jumlahnya sedikit tapi malah mau bersuka cita berbagi. Wah, seperti apa itu Kak? Apa sih berbagi dalam kekurangan itu? Nah, supaya adik-adik bisa mengerti, yuk kita simak cerita Kak Ica sore hari ini. Nah, kisah ini adalah kisah tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus, sewaktu dia masih mengajar di dunia adik-adik. Nah, kalian pasti tahu kan, pada saat Tuhan Yesus masih di dunia dan ketika ia masih mengajar, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib dimanapun dia berada. Sehingga banyak orang yang selalu mengikuti dia karena ingin mendengarkan firman, ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus adik-adik. Dan pada saat itu juga, Tuhan Yesus nih ceritanya baru selesai mengajar, ya. Tuhan Yesus baru selesai mengajar dan Tuhan Yesus hendak ingin menyeberangi sebuah danau. Maka menyeberanglah Tuhan Yesus ini bersama dengan murid-muridnya adik-adik. Tetapi ternyata orang banyak terus berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena yang tadi kakak katakan, orang-orang ini ingin mendengarkan firman dan ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pergi kemanapun, mereka mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Dan singkat cerita, menyeberanglah Tuhan Yesus di danau tersebut dan Tuhan Yesus berhenti di sebuah bukit atau di sebuah gunung. Nah, di gunung tersebut Tuhan Yesus memandangi ada begitu banyak orang. Nih kalian bisa lihat ya. Ada begitu banyak orang yang datang untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai ke tempat itu adik-adik. Karena ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan tidak terasa, hari pun sudah mulai gelap. Sudah mulai menjelang malam. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata seperti ini. Guru, hari sudah mulai gelap dan tempat ini sunyi. Kita tidak punya makanan. Suruhlah orang banyak itu pergi untuk mencari makanan supaya mereka bisa makan. Nah, tetapi Tuhan Yesus memandangi orang yang banyak itu adik-adik. Kalian pasti tahu kan, Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat bermurah hati dan penuh dengan belas kasihan. Sehingga tentu saja saat itu Tuhan Yesus berpikir, merasa kasihan dan merasa bermurah hati untuk memberi orang banyak itu makan. Maka Tuhan Yesus menjawab muridnya dengan berkata seperti ini. Jangan menyuruh mereka pergi, biarkan mereka di sini, sebab kamu harus memberi mereka makan. Wah, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan ingin memberi ribuan orang banyak itu makan. Tapi kira-kira bagaimana ya adik-adik? Wah, tentu saja tidak ada yang mustahil untuk Tuhan Yesus. Muridnya pun berkata lagi seperti ini sama Tuhan Yesus. Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai bekal 5 roti dan 2 ikan, guru. Tetapi apakah artinya semua itu untuk orang sebanyak ini? Sepertinya tidak akan cukup. Dan kalaupun harus dibagi-bagi sekalipun,
Setiap orang hanya mendapatkan sepotong kecil saja, kata muridnya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus pun berkata seperti ini lagi. Bawalah 5 roti dan 2 ikan itu kepadaku. Nah, tadi katanya siapa yang punya bekal 5 roti dan 2 ikan? Anak laki-laki. Wah, ternyata ada seorang anak laki-laki di situ adik-adik. Ya, nih. Ada seorang anak laki-laki yang dia ini ceritanya mempunyai bekal. Ya, terdiri dari 5 roti dan 2 ikan bekalnya itu. Anak laki-laki itu pun menyerahkan bekal 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus untuk diberikan. Tentu saja anak laki-laki ini secara sadar menyerahkan semua bekalnya adik-adik. Dan dia coba lihat ekspresinya. Dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sukacita, anak laki-laki ini bermurah hati untuk menyerahkan semua bekalnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kira-kira bekal 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh anak laki-laki itu kepada Tuhan Yesus, apakah bisa cukup ya untuk memberi makan ribuan orang yang ada di situ? Pasti tentu saja cukup adik-adik. Mungkin kalau kita berpikir dengan logika kita manusia, tidak akan cukup lah Kak. Orang biasanya 5 roti 2 ikan aku makan sendiri ya, begitu ya. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun adik-adik karena dia maha ajaib dan maha besar. Sanggup melakukan segala mujizat. Akhirnya Tuhan Yesus pun mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkan roti dan ikan tersebut adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba jumlah makanan 5 roti dan 2 ikan tadi menjadi banyak. Wah, lihat, menjadi banyak adik-adik. Ada begitu banyak bakul yang berisi makanan untuk orang banyak itu. Sungguh menakjubkan. Tuhan Yesus pun berkata kepada muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Dan murid-muridnya pun membagikan makanan itu kepada ribuan orang itu adik-adik. Wah, hebat tidak Tuhan Yesus? Hebat. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat ya adik-adik. Maka orang-orang hebat tempat itu pun mereka makan bersama-sama dan mereka makan sampai kenyang adik-adik. Dan ketika mereka sudah selesai makan sampai kenyang, Tuhan Yesus pun berkata lagi, kumpulkan setiap makanan yang tersisa supaya tidak terbuang, kata Tuhan Yesus. Akhirnya murid-muridnya pun mengumpulkan sisa-sisa makanan yang sudah mereka makan adik-adik. Dan setelah dikumpulkan tersisa berapa? Ya, 5 roti dan 2 ikan tadi masih tersisa 12 bakul. Wah, hebat tidak Tuhan Yesus itu? Hebat sekali adik-adik. Dan kalian tahu tidak? Orang yang makan saat itu dari makanan yang tadi Tuhan Yesus berikan itu berjumlah 5.000 orang laki-laki. Dan itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Wah, sungguh luar biasa bukan? Ya, 5 roti dan 2 ikan yang berasal dari anak laki-laki tadi yang rela hati, bersuka cita, bermurah hati memberikan makanannya. Ditambah lagi dengan Tuhan Yesus kita yang terlebih lagi bermurah hati dan sanggup melakukan mujizat. Akhirnya bisa memberikan berkat bagi banyak orang untuk makan bersama. Tepuk tangan untuk cerita kita sore hari ini. Nah, adik-adik, mungkin seperti pertanyaan yang kakak tanyakan di awal tadi ya, mungkin lebih sulit kalau kita memberi saat makanan atau barang kepunyaan kita itu sedikit. Tapi dari cerita yang kita dengarkan sore hari ini, kita mau belajar untuk memberi dalam kekurangan, bermurah hati untuk memberi. Mungkin memang sulit adik-adik, tapi kita mau belajar lakukan semuanya itu ya. Misalnya berbagi makanan, berbagi bekal bersama teman kita di sekolah, meminjamkan alat tulis kepada teman kita yang tidak punya, atau bergantian memakai mainan bersama adik kita. Kita lakukan semuanya itu supaya kita belajar untuk bermurah hati. Karena apa Kak? Kenapa seperti itu? Karena sama seperti Tuhan kita yang sangat murah hati, demikian juga kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan juga harus belajar jadi murah hati. Sebagai contoh ya, si anak laki-laki tadi adik-adik, dia menyerahkan semua bekal makanannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati, dan dia mau bermurah hati menyerahkan itu semua. Sebab apa? Hingga akhirnya apa yang terjadi? Lewat anak laki-laki tadi ya, yang bermurah hati, ditambah lagi dengan Tuhan Yesus kita yang lebih murah hati, semua orang boleh mendapat berkat, boleh merasakan berkat sukacita karena bisa makan bersama-sama. Nah, adik-adik di sini semuanya
Mau tidak kalau jadi berkat? Pasti mau kan? Jadi kita belajar jadi anak yang bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Lewat apa? Kita belajar jadi anak yang bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab Tuhan Yesus kita lebih murah hati, jadi kita juga harus belajar untuk bermurah hati. Sekian cerita kita sore hari ini, sampai jumpa.